Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, di sini kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri Muhammad Remy Mustafa, kemudian Mbak Berlian, Mbak Trisa, dan juga Mas Davidson. Di sini kami akan menjelaskan bab 14 yaitu tentang biaya kualitas atau the cost of quality. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. The cost of quality. Quality merupakan salah satu komponen pengeluaran yang harus dipersiapkan oleh perusahaan dengan berintensif dalam mempertahankan dan mengekspansi bisnis. Selanjutnya, jenis-jenis biaya mutu. Yang pertama ada biaya pencegahan atau prevention cost, digunakan untuk mencegah setiap kesalahan ataupun masalah yang terjadi pada kualitas produk. Selanjutnya biaya penilaian appraisal cost mengalami suatu masalah. Untuk itu, biaya ini termasuk dalam inspeksi bahan baku guna memeriksa ataupun menguji produk pada proses pembuatan barang jadi. Selanjutnya biaya kegagalan internal failure cost. Biaya kegagalan internal ini terjadi bila ada produksi yang cacat. Pada saat itu terjadi, maka biaya ini akan dikeluarkan karena produk tersebut sudah lagi tidak sesuai dengan standar kualitas yang ada. Terus yang terakhir ada biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Setiap bisnis tentu akan berpotensi mengalami kegagalan biaya eksternal, yang mana produk berkualitas buruk. Untuk itu bagian dari biaya kehilangan pelanggan. Selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Berlian. Silakan Mbak Berlian. Proses yang berorientasi pada konsumen dan berfungsi untuk meningkatkan operasi bisnis secara berkelanjutan. Termasuk di dalamnya jika proses produksi dan memberikan layanan terbaik dengan menggunakan performa metrik untuk memantau prosesnya. Next, Mas. Suaramu putus-putus, Ber. Next. Selanjutnya, peningkatan mutu secara berkelanjutan. Istilah peningkatan kualitas mengacu pada konsep Kaizen di Jepang. Kaizen adalah suatu istilah dalam bahasa Jepang yang dapat diartikan sebagai perbaikan terus-menerus atau perbaikan berkelanjutan. Perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan dimulai dengan pengembangan tim dan harus didukung oleh tim kerja. Next. Selanjutnya ada tahapan-tahapan. Adapun tahapan-tahapan dalam melaksanakan peningkatan kualitas berkelanjutan atau CKI adalah sebagai berikut. A. Menetapkan proyek peningkatan spesifik. B. Meninjau ulang praktek-praktek manajemen. C. Menetapkan sistem tindakan korektif. Dan yang terakhir, melakukan proses audit terhadap sistem manajemen kualitas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Trisa. Mengukur dan melaporkan biaya mutu. Yang satu yaitu metode pengganda biaya total produk gagal adalah beberapa kali lipat dari biaya produk gagal yang diukur. Yang kedua, metode penilaian pasar, yaitu survei para tenaga penjual terhadap konsumen tentang pengaruh mutu yang jelek. Yang terakhir, metode rugi mutu Taguchi, yaitu setiap variasi nilai target dari karakteristik mutu akan menimbulkan biaya mutu yang tersembunyi.
Selanjutnya, akuntansi untuk kerugian dalam proses produksi. Di sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Terus bagaimana pada sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan, kerugian produksi di sistem perhitungan biaya berdasarkan proses juga termasuk biaya bahan baku sisa, biaya barang yang cacat, dan biaya pengerjaan kembali barang yang cacat. Perhitungan biaya berdasarkan proses mengambil biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan ke suatu departemen atau pusat biaya, termasuk biaya dari persediaan awal, dan mengalokasikannya ke unit-unit yang ditransfer keluar dari departemen tersebut, serta ke unit-unit yang masih ada di persediaan akhir departemen tersebut. Lanjut, Mas. Jika metode harga pokok rata-rata tertimbang yang digunakan, biaya di persediaan awal ditambahkan dengan biaya yang dibebankan ke departemen tersebut selama periode berjalan. Kemudian, unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya ditentukan. Setelah itu, biaya per unit ekuivalen dihitung untuk setiap elemen biaya. Biaya ditransfer keluar dari departemen tersebut, kemudian ditentukan dengan mengalihkan total biaya per unit ekuivalen dengan jumlah unit yang ditransfer keluar. Sisa biaya departemen tersebut tetap ditinggal sebagai persediaan hilang, biasanya selanjutnya dijelaskan, Mas. Slide-nya, Mas. Akuntansi untuk bahan baku sisa atau scrap material. Bahan baku sisa terdiri atas yang pertama serbuk atau sisa atau potongan-potongan yang tertinggal setelah bahan baku diproses. Yang kedua, bahan baku cacat yang tidak dapat digunakan maupun diretur ke pemasok dan bagian-bagian yang rusak akibat kecerobohan karyawan atau kegagalan mesin. Jumlah bahan baku sisa sebaiknya ditelusuri sepanjang waktu dan dianalisis untuk menentukan apabila hal tersebut terjadi karena penggunaan bahan baku yang tidak efisien dan apakah efisiensi ini dapat dihilangkan sebagian ataupun seluruhnya. Akuntansi untuk barang cacat. Barang cacat adalah unit yang selesai atau separuh selesai namun cacat dalam hal tertentu. Barang cacat tidak dapat diperbaiki, baik secara teknis maupun ekonomis. Contohnya, produk plastik yang dibuat dari cetakan, yang penyok atau dicetak dengan warna yang salah, tidak dapat dibetulkan. Perlakuan akuntansi untuk barang cacat tergantung pada jenis penyebabnya. Barang cacat yang disebabkan oleh pelanggan seperti penggantian spesifikasi setelah produk dimulai. Jika barang cacat terjadi karena kesalahan pelanggan, maka hal tersebut tidak boleh dianggap sebagai biaya mutu. Pelanggan yang sebaiknya membayar jenis barang cacat seperti ini. Biaya yang tidak tertutup dari penjualan barang cacat sebaiknya dibebankan ke pesanan tersebut. Akuntansi untuk pengerjaan kembali, rework. Proses untuk membetulkan barang cacat seperti barang cacat pengerjaan kembali dapat disebabkan tindakan pelanggan atau kegagalan internal. Perlakuan akuntansinya tergantung pada jenis penyebabnya. Sekian, terima kasih. Bila ada yang mengajukan pertanyaan, silakan diajukan. Demikian presentasi dari kelompok 6. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.